Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi komentar berita kali ini kita akan mengomentari berita tentang DIPA ya, daftar isian penggunaan anggaran ya, pelaksanaan anggaran. Beritanya memang hanya Presiden menyerahkan DIPA kepada Kementerian Keuangan, tetapi tidak banyak yang mungkin pernah membaca DIPA itu apa. Jadi saya bacakan saja, ini bagus dari Kompas tanggal 6 Desember. Apa itu DIPA? Dijawab sendiri oleh judul Acuan Anggaran untuk Pelaksanaan APBN 2025. Jadi daftar isian pelaksanaan anggaran. Nah, pemerintah mengumumkan bahwa APBN tahun anggaran 2025 telah ditetapkan sebesar 3.621 triliun. Jadi kita sudah tahu ada APBN yang dibahas oleh DPR sebelum ini, sudah selesai pembahasan 19 September seingat saya 2024 menetapkan anggaran untuk tahun 2025. Kemudian sebulan kemudian undang-undangnya ditandatangani, harus persis sama dengan yang diputuskan di 19 September. Itu kurang lebih ditandatangani tanggal kalau tidak 18-19 Oktober lalu. Jadi APBN itu pertama diajukan oleh pemerintah sebagai RAPBN rancangan tanggal 17 Agustus, dibahas karena DPR-nya mau ganti, pembahasannya agak cepat tuh, hanya sebulan, 19 September sudah kelar ya. Nah, rancangannya itu ditetapkan sebagai APBN. Waktu diajukan dia ada penjelasannya, namanya nota keuangan, itu bagian tidak terpisahkan. Pada saat yang bersamaan diserahkan juga rancangan undang-undang, itu berupanya pasal-pasal. Lalu yang ketiga ada dokumen lain yaitu rincian RKA-KL, tapi masih rancangan ya, rencana keuangan dan anggaran masing-masing kementerian lembaga dengan sub-subnya. Nah, maka ketika ditetapkan tiga-tiga ini juga dipastikan, biasanya karena kemarin tidak banyak perubahan, undang-undang hanya diganti beberapa angka. Nah, si RKA-KL-nya juga disesuaikan, hanya nota keuangannya sampai sekarang belum dipublikasi. Nah, itu sifatnya undang-undang. Nah, kemudian urutan berikutnya, sebagaimana biasanya sudah dilaksanakan belasan tahun selama reformasi, Presiden memutuskan DIPA ya, jadi DIPA, jadi lebih rinci lagi dari RKA-KL tadi. Sudah ada rincian-rinciannya. Nah, yang itu paling lambat ya Desember, karena harus dilaksanakan mulai 1 Januari. Nah, itu kira-kira anunya. Nah, adapun kata ini saya bacakan lagi Kompas, pelaksanaan APBN tahun 2025 ini harus mengacu kepada DIPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran. Jadi DIPA ini semacam lanjutan dari RKA-KL. Tadi kan rencana itu, ini adalah diisi oleh KL atau setelah diisi nanti dikembalikan itulah acuan untuk pelaksanaannya. Kurang lebih begitu. Nah, dijelaskan oleh Kompas, DIPA itu merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran ya, kementerian, lembaga, dan seterusnya, dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksana APBN. Apa fungsi DIPA? DIPA memiliki fungsi dasar pelaksanaan, kegiatan bagian satuan kerja, dasar pencairan dana, pengesahan bagi BUN, kuasa BUN. BUN itu Bendahara Umum Negara ya, atau kuasanya Bendahara Umum Negara itu Menteri Keuangan. Sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan. Jadi DIPA ini bagian dari akuntansi pengelolaan keuangan negara. Nggak boleh tapi menyimpang dari APBN, dari RKA-KL. Nah, bagaimana menyusunnya? DIPA disusun berdasarkan RKA masing-masing KL atau Satker. Satker itu rinciannya dari KL yang telah disetujui oleh DPR RI. Nah, sudah kan, tanggal 19 September, rancangan dari pemerintah, waktu membuat rancangan juga sudah ada pembicaraan dengan DPR. Nah, sekarang sudah masuk kepada rincian. Nah, adapun penyusunan DIPA tahun 2025 ini ya mengacu pada PMK nomor 62 tahun 2023. Jadi ada acuannya. Acuan itu maksudnya begini, itu ada formulirnya yang harus diisikan oleh kementerian lembaga, tapi tadi ngisinya persis harus mengikuti keputusan. Ini kan metode mengisinya saja, nanti ada formulir-formulirnya itu. Nah, menariknya adalah ini kan DIPA ini ada data DIPA untuk kementerian lembaga, itu DIPA Induk, lalu ada DIPA Satker perinciannya, lalu itu jadi ada DIPA Bendahara Umum Negara. Mengapa? Karena ada
yang dikelola Menteri Keuangan bukan sebagai kepala Kementerian Keuangan, tapi sebagai bendahara umum negara. Kalau sebagai dia Menteri Keuangan, Kepala Kementerian Keuangan, itu kan adalah urusan anggaran di kementerian. Kalau dia sebagai BUN, misal bayar bunga utang, itu kan adalah dalam jabatannya sebagai bendahara umum negara. Atau dia subsidi, sebagian besar subsidi itu juga di otoritasnya ada di BUN ya, di Menteri Keuangan. Nah, jadi ada dua itu. Nah, di dalam DIPA KL tadi juga ada DIPA yang bersifat rincian, semacam itu. Nah, mengapa saya perlu komentari ini? Kan jadi menarik nih. Bisa ya dibayangkan ya, waktu diajukan oleh pemerintahan Jokowi. Nah, kemudian ditetapkan oleh DPR, DPR-nya adalah DPR periode lalu. Sekalipun menurut berita-berita, dan saya juga mendengar informasi, ada komunikasi antara menteri-menteri dan antara timnya Pak Jokowi dengan tim Pak Prabowo. Tapi bagaimanapun kan tetap ditetapkan berdasarkan acuan pemerintahan Jokowi dan disetujui oleh DPR era sebelum ini. Nah, sementara yang mau melaksanakan adalah pemerintahan Prabowo dan DPR yang baru yang ngawasi. Nah, di sini sedikit ada persoalan tidak hanya teknis menurut saya. Karena ketika Presiden misalnya ingin mengemukakan MBG itu menjadi sangat prioritas, nah otomatis apakah sudah cukup alokasi terkait di situ? Karena waktu itu Presiden Jokowi sudah membuat badan gizi nasional ya, jadi sudah ada gitu. Meskipun sudah ada badan pangan juga, kita belum tahu nih MBG ini PIC-nya apakah badan gizi ini, yang bahkan sudah pejabatnya pun tetap melanjutkan yang sudah dilantik oleh Jokowi. Nah, dengan sendirinya ketika di mana di RKKL itu kan badan gizi dapat berapa, kalau mau ditambahi di DIPA mestinya harus persetujuan, meskipun itu perpres, mesti harus ada pembicaraan dengan DPR dong, yang baru tapi kan mau dialokasikan kemana, tambah lagi ketika dia ditetapkan sebagai undang-undang APBN dan ada rincian RKKL-nya, KL-nya kan belum sebanyak sekarang. Maka ada KL baru toh. Nah, maka itu harus disesuaikan. Menurut saya ini yang cukup mungkin sebulan terakhir ini atau bahkan sebelum pelantikan yang menjadi agenda birokrasi yang cukup rumit ya, karena ternyata tambahannya banyak. Nah, tapi catatannya karena dia sudah undang-undang, selama pemerintahan Prabowo tidak mengajukan undang-undang APBN perubahan, harus mengacu pada undang-undang yang sudah ditetapkan itu. Nah, bagaimana ngutak-ngatiknya itu ya tidak boleh melanggar hukum, atau sekurang-kurangnya nanti akan ada peraturan-peraturan Menteri Keuangan yang memberikan penjelasan tentang itu. Karena jangan lupa juga bahwa Presiden sudah mengeluarkan kementerian lembaga, maksudnya mengangkat menteri itu tidak sekedar melantik ya, kan ada perpresnya tentang susunan organisasi. Nah, sementara susunan organisasi ini di DIPA bukan di DIPA ya, di RKKL kan ada yang belum terlihat. Belum ada penambahan KL maupun pemisahan itu. Bagaimana membagi ini? Itu di DIPA kan. Saya belum baca rincian DIPA ini karena baru. Nah, semacam itu ya. Selain itu dari sisi belanja, memang concernnya DIPA ini lebih pada belanja dan pengeluaran. Tetapi DIPA-nya sendiri juga menyatakan soal pendapatan, soal juga utang. Nah, utang dalam konteks setahun berjalan. Nah, misalnya soal pendapatan, ketika isu tentang PPN naik atau tidak, lalu ternyata tetap naik, tapi hanya untuk barang mewah, ya di DIPA mestinya sudah tercermin. Tetapi kan kalau untuk mencerminkan di DIPA kan acuannya adalah APBN 2002, APBN yang ditetapkan di era Jokowi, itu kita akan mau tahu juga di mana teknisnya. Untuk men-challenge kita semua ini saya coba sampaikan dulu yang belanja nanti, karena itu nanti mungkin pada tayang berikut kita akan coba merinci ya. Tetapi ini dulu, tadi DIPA sudah kita bacakan. Nah, lalu ada apa? Nah, ini undang-undangnya, undang-undang APBN-nya, ini di 19 Oktober kalau saya tidak salah. Jadi masih ditandatangani Pak Jokowi undang-undang APBN-nya. DIPA-nya sudah oleh pemerintahan Prabowo. Nah, saya ambilkan satu lampiran saja. Jadi ini
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Jadi DIPA dilampiri lagi dulu dengan rincian nanti DIPA juga harus mengutip ini. Nah, ini kalau di sini dilihat yang saya maksudkan bahwa di sini nanti kita menunggu rincian lebih lanjut. Misal di sini kan tidak belum dirubah pajak PPN. Ya, PPN ini pendapatan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Masih kan? Harus masih, karena kalau mau dirubah harus undang-undang 945 triliun. Rinciannya pendapatan PPN dalam negeri 609 triliun, pendapatan PPN impor 308 triliun, pendapatan PPNBM. Jadi barang mewah itu pajak penjualan barang mewah dalam negeri itu cuma 10 triliun ya. Ya, saya sebut cuma karena bandingannya 300 ya, bukan kecil tuh. Kemudian ada pajak pendapatan PPNBM, jadi pajak penjualan barang mewah impor 5 triliun. Memang ada lain-lain nih, 10 triliun. Nah, kita masih menunggu nih, yang dimaksud naik 12% itu nggak mungkin yang PPNBM dalam negeri dan PPNBM impor ini, karena yang ini tarifnya ada yang 50%, ada yang 100%. Pajak penjualan, bukan pajak pertambahan nilai. Berarti kalau ada pengecualian adalah di PPN dalam negeri dan PPN impor ini. Tapi kita belum tahu karena klasifikasi dia barang mewah dan tidak mewah itu tidak ada di situ sebelum ini. Yang ada kan di pajak penjualan. Nah, karena itu meskipun itu dimungkinkan tentu nanti apakah dia mobil apa segala. Ini hanya untuk menunjukkan saja bahwa sebulan ini sebulan yang menurut sebulan bahkan 2 bulan terakhir ini sampai akhir Desember nanti adalah yang sangat krusial dalam konteks penyusunan lebih rinci APBN, RKAKL, kemudian DIPA karena kementerian lembaganya bertambah, lalu karena ada kebijakan yang serius terkait pajak pertambahan nilai dan juga tax amnesty, maka bagian-bagian ini mau tidak mau harus disesuaikan. Karena itu saya sejak awal termasuk orang yang menyarankan lebih cepat lebih baik membuat APBN perubahan.